Shalom, pada kesempatan hari ini kami dari podcast Jalan Hikmat akan membicarakan topik tentang kasus bunuh diri. Ya. Setuju ya Om ya? Setuju. Kasus bunuh diri. Jadi gini Om, memang bunuh diri ini nggak banyak sih di masyarakat, tapi ada terjadi kasus-kasus seperti itu ya. Ternyata juga ada orang-orang Kristen yang memang dia mengaku sering ke gereja, ya. Bahkan dia bersama-sama dengan keluarganya mereka Pergi ke gereja. iya sering ke gereja, tapi mereka malah naik ke satu gedung tingkat sangat tinggi, kemudian membunuh diri bersama-sama gitu. Ya. Ada itu kasus di Jakarta dulu itu kan. Nah, jadi berkenaan dengan masalah bunuh diri ini ternyata di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa hidup itu sebenarnya berasal dari Tuhan. Ya. Jadi kedaulatan kehidupan manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Iya. Dan Tuhan itu melarang untuk seseorang itu jangan membunuh gitu loh. Bunuh diri. Jangan membunuh. Jangan membunuh, termasuk jangan membunuh dirinya sendiri. Karena dengan membunuh dirinya sendiri, dia jadi membunuh kan. Iya, membunuh. Dia jadi membunuh. Jadi di dalam Keluaran 20 ayat 13 dikatakan bahwa jangan membunuh, ya, termasuk jangan membunuh diri kita, ya. Jadi bunuh diri itu juga mengambil hak prerogatif Tuhan sebagai pencipta. Dia memberikan kehidupan bagi kita, ciptaannya. Dialah pemilik hidup itu sesungguhnya. Jadi kalau kita membunuh diri atau membunuh orang, artinya kita mengambil hak prerogatif Tuhan, karena Tuhan memberikan hak orang itu atau kita untuk hidup. Iya. Iya, kan gitu kan Om. Iya. Nah, jadi dalam hal ini ternyata di dalam Perjanjian Lama ada juga kasus-kasus bunuh diri. Ini bagaimana? Pertama nih Om ya, kita tahu ya, ada kasus bunuh diri di Perjanjian Lama ini ada beberapa nih Om. Siapa aja? Nah, saya mencatatnya. Yang pertama itu adalah Raja Saul. Raja Saul ya, dia bunuh diri. Raja Saul dia bunuh diri karena dia takut ya ditawan oleh musuh. Dia membunuh dirinya dengan pedang dia sendiri ditegakkan, kemudian dia loncat ke pedangnya itu. Iya, Ya, mati dia. Dia mati dia. Itu kisahnya itu di dalam 1 Samuel 31 ayat yang keempat Om. Iya. Saking takutnya dia ditawan oleh musuh, ya. Iya. Itu adalah kasus yang pertama itu Om. Yang kedua ya, ini ada penasehat dari Raja Daud ya, namanya Ahitofel. Ahitofel. Ya, Ya. Ahitofel ini juga ini Om. Dia menggantung diri di dalam 2 Samuel 17 ayat 23. Karena nasihatnya Ahitofel itu nggak didengar oleh orang-orang. Iya. Ya. Sehingga dia kecewa, ya. Padahal nasihatnya itu bagus, ya. Ketika Raja Daud itu dia lari karena Absalom mau jadi raja. Nah, Ahitofel ini dia berpihak kepada Absalom, ya. Dan dia berkata bahwa nasihatnya itu adalah untuk menangkap Raja Daud. Yeah. Bagus nasihatnya, tapi nggak didengar karena Tuhan mau melindungi Daud. Akhirnya karena nggak didengar oleh orang-orang Absalom ini, dia bunuh diri. Ya, dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Kecewa dia. Dia kecewa dia. Wah, dia sombong sebenarnya dia.
sombong dia karena dia penasehat sebenarnya, penasehat raja. Iya. Tapi ketika dia nasihatnya nggak didengar, dia putus asa akhirnya bunuh diri. Iya. Ya. Yang ketiga Om di dalam perjanjian lama ini ada Siapa? Oh, iya. namanya Zimri Om. Zimri. Zimri ini raja raja Israel ya. Nah, ketika kerajaannya ini akan runtuh ya, ia membakar istananya sendiri dan bahkan dirinya sendiri. Iya, mati terbakar dia. Mati terbakar dia di 1 Raja-Raja 16 ayat 18 ya. Ya. Jadi si Zimri ini juga dia berdosa ya dengan membunuh dirinya sendiri. Iya. Nah, itu di perjanjian lama dulu Om. Nah, kemudian ada lagi Om. Orang-orang berkata bahwa Simpson itu dia bunuh diri Om. Ya, ketika Simpson dibutakan matanya dan kemudian dia ditawan dan kemudian dia dipermalukan oleh orang-orang Filistin ya. Nah, akhirnya rambut Simpson ini tumbuh kembali sehingga kekuatannya timbul lagi dan dia berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa membinasakan semua orang Filistin. Dan saat itu tiba ketika dia dijadikan bahan olok-olok ketika hari perayaan orang Filistin ya. Jadi dibawa ke gedung perayaan itu, Simpson dibawa di tengah-tengah 2 tiang, di mana tiang ini menopang gedung dari besar itu ya. Gedung besar orang-orang kerajaan Filistin ini. Dan akhirnya Simpson berdoa kepada Tuhan meminta kekuatan dan dia merubuhkan tiang itu sehingga tiang itu rubuh dan Simpson juga mati di situ. Katanya dia bunuh diri Om. Bagaimana nih kasus-kasus per kasus ini? Kalau Raja Saul itu benar ya Om? Ya, Raja Saul benar bunuh diri. Bunuh diri ya. Iya, karena dia kecewa dia kalah perang, kemudian daripada dia ditawan oleh musuh, lebih baik dia bunuh diri ya. Di atas pedangnya sendiri. Nah, kemudian tadi Ahitofel ini, penasehat Raja Daud sebenarnya dia nggak perlu bunuh diri. Sebenarnya nggak perlu bunuh diri ya. Iya, dia pergi aja. Iya, kalau nggak didengerin juga nasihat kita sama orang, ngapain kita kecewa sih? Iya. Tapi dia sombong, dia gara-gara dia penasehat raja, selalu didengar, sekarang nggak didengar, nah dia kecewa, akhirnya dia bunuh diri. Iya. Ya. Jadi dia benar-benar bunuh diri ya. Bunuh diri karena dia sombong. Sombong ya. Ya, karena dia sombong, dia lebih baik dia mengakhiri dirinya aja. Oh. Nah, kalau si Zimri ini juga dia bakar istananya karena dia tahu kerajaannya akan runtuh, bahkan dia membakar dirinya di dalam istananya juga. Ya, itu sama saja. Sama saja. Karena dia akan runtuh. Kerajaannya akan runtuh seperti Saul, dia juga takut. Waduh, daripada saya menyaksikan keruntuhan, kebinasaan kerajaanku, lebih baik aku bunuh diri. Nah, kalau Simpson ini gimana Om? Orang berkata dia bunuh diri itu, jelas-jelas dia merubuhkan 2 tiang itu untuk mati bersama-sama dengan musuhnya. Iya. Gimana kayak pandangan kita masalah Simpson? Kalau pandangan saya mengenai Simpson, itu dia kan meminta pada Tuhan kekuatannya kembali. Ya. Ketika dia merobohkan itu, dia akhirnya mati bunuh diri kan. Seolah-olah dia bunuh diri. Iya. Padahal itu bukan bunuh diri, dia nggak kecewa kan di situ. Enggak kecewa, tapi dia berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa membinasakan semua musuhnya. Itu sama aja seperti tentara. Tentara, misalnya ada pasukan musuh yang mengepung dia, dan udah pasti mati semua lah, dibunuh. Kemudian ada seorang tentara, dia bertahan, dia menjaga. Kalian kabur aja, saya yang tahan ini. Kemudian dia bertahan, dia bunuh orang, tapi akhirnya dia mati bunuh diri. Bukan mati bunuh diri sih, atau seolah-olah mati bunuh diri ya. Iya. Tapi dia tuh ditembak, bukan ini. Dia menyelamatkan teman-temannya. Iya.
Ah. Jadi apakah itu bunuh diri?